Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sinta Nuria Sabilana dengan nomor NIM 060407200093 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang pembukuan dan pembekuan Al-Quran. Nah, di sini ada 5 aspek yang kita pelajari untuk kali ini. Yang pertama yaitu adalah definisi Al-Quran. Yang kedua, perbedaan hadis dan Al-Quran. Yang ketiga, sejarah pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Yang keempat yaitu sejarah pembukuan Al-Quran pada masa modern. Yang kelima yaitu adalah kesimpulan. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Karena dengan membaca satu ayat Al-Quran atau satu huruf itu sama kita sudah mendapatkan pahala. Allah telah berfirman tentang sebagaimana definisi Al-Quran, serta terdapat penegasan bahwa tiada yang mengingkari Al-Quran selain golongan yang celaka. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan yang pertama yaitu adalah satu, Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah SWT. Al-Quran dalam periwayatannya tidak bisa disampaikan dengan maknanya saja. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Yang keempat, Al-Quran adalah ketetapan dari Allah SWT. Yang kelima, yaitu membaca Al-Quran mendatangkan banyak sekali pahala. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah. Hadis dalam periwayatannya dapat disampaikan hanya dengan maknanya saja. Yang ketiga, hadis bukanlah sebuah mukjizat. Yang keempat, hadis adalah contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu ketika kita membaca hadis, tidak ada pahala secara khususnya. Namun, Al-Quran dengan hadis itu adalah suatu komponen yang selalu berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu masa pembukuan Al-Quran. Pada masa ini, terdapat 4 periode, yaitu pada masa yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua, periode Abu Bakar, yang ketiga, periode Umar bin Khattab, yang keempat, periode Utsman bin Affan. Pada periode Nabi Muhammad SAW, pada periode ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, lalu menghafalkan dan menyampaikannya kepada para sahabat. Kebanyakan mereka akan menghafalkan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat yang sering disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya sebagai penghafal Al-Quran, karena Nabi sendiri yang memeriksa hafalan mereka dan teruji kebenarannya. Tidak hanya itu, para sahabat juga ada yang menghafalkan Al-Quran walau tidak seluruhnya. Namun, kemudian mereka menyempurnakan hafalannya setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Mereka meneladani Nabi menghafal Al-Quran terbaik yang tidak perlu dilakukan lagi kredibilitasannya karena Allah SWT senantiasa menjaga hafalannya. Yang selanjutnya itu adalah pada masa periode Abu Bakar.
Setelah Rasulullah wafat, banyak para pengikut Nabi yang kembali ke zaman jahiliyah karena kekafirannya. Karena itu, pada periode ini terjadi perang Yamamah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rupanya pada peperangan tersebut banyak para hafizah dan yang syahid. Melihat hal ini, Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran ditulis dijadikan mushaf. Sempat terjadi penolakan dari Abu Bakar karena takut melanggar hukum atau melanggar yang sudah ditentukan. Namun pada akhirnya Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar sehingga ditunjuklah Zaid bin Sabit dalam proses penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Setelah selesai dan mengucapkan hati-hati, Zaid pun menyerahkan kepada Abu Bakar dan beliau pun menyimpannya sampai wafat dan diwariskan kepada Umar bin Khattab. Yang selanjutnya yaitu periode Umar bin Khattab. Pada periode ini, karena sudah disepakati sebelumnya oleh para sahabat dan juga pengikut Nabi SAW, maka tak ada perubahan berarti dalam penyusunan mushaf. Pada periode ini, Umar lebih konsentrasi terhadap perluasan wilayah untuk menyebarkan agama-agama Islam. Umar bin Khattab mendapatkan posisi sebagai penasehat khusus dalam mega proyek ini. Setelah Zaid bin Sabit menyelesaikan mega proyek di bawah pengawasan langsung dari khalifah, maka terbentuklah kompilasi Al-Quran pertama yang disimpan oleh arsip negara. Kompilasi Al-Quran pertama inilah yang kemudian disebut suhuf atau lembaran-lembaran yang dimungkinkan kompilasi Al-Quran pertama belum dijilid, sehingga menggunakan kata suhuf yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal sohifah. Yang selanjutnya yaitu periode Utsman bin Affan. Karena daerah perluasan wilayah penyebaran agama Islam sudah semakin luas, dalam periode ini terjadi perbedaan dalam qiraah atau membaca Al-Quran, di mana pada setiap tempat mengklaim qiraahnya yang tepat. Karena dikhawatirkan terjadi perpecahan, beliau pun mengusulkan agar Utsman menindaklanjuti perbedaan tersebut. Usulan tersebut akhirnya ditanggapi dengan baik. Lalu dibuatlah lajnah untuk bahas soal ini. Alasan tersebut dipimpin oleh Zaid bin Haritsah dengan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abdullah bin Haris. Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkan bacaan dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy. Lalu Utsman bin Affan menyuruh untuk memperbanyak mushaf yang diperbarui menjadi 6 mushaf, yang 5 dikirim ke wilayah seperti Makkah, Kufah, Basrah, Suriah, dan yang satu tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Mushaf ini dinamai dengan Al-Imam yang lebih dikenal yaitu Mushaf Utsmani. Sejarah pembukuan Al-Quran pada masa modern. Yang pertama, pembukuan Al-Quran tidak tersusun berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Upaya pembukuan Al-Quran melalui satu versi untuk seluruh umat Islam. Wilayahnya terkenal qiraah sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada setiap penduduk wilayah tersebut. Itulah sebabnya Khalifah Utsman bin Affan kemudian berpikir merencanakan pembuatan mushaf yang banyak, lalu membagi-bagikan ke setiap pelosok dan kota, sekaligus memerintahkan pembakaran selain mushaf, sehingga tidak ada celah yang menjerumuskan mereka ke persengketaan dalam qiraah, yaitu pengakuan. Yang kedua, dengan memulai proses yang rumit dan sangat panjang, akhirnya para sahabat Nabi berhasil menjaga kemurnian Al-Quran mulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Kesimpulannya,
Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan yang muncul dan tersebar di kalangan umat Islam seputar perbedaan qiraat, yaitu pengakuan. Perbedaan yang terjadi tidak hanya sekedar perbedaan saja, tetapi sudah sampai kepada tingkat kafir dan mengkafirkan satu sama lain, karena masing-masing mengklaim bahwa qiraat merekalah yang paling benar. Akhirnya, mereka sepakat untuk membukukan Al-Quran. Utsman bin Affan memutuskan untuk menyatukan umat ini dengan mushaf resmi, dengan membentuk tim khusus yang bekerja membuat naskah Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit dari kalangan Ansor, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham dari kalangan Muhajirin. Utsman meminjam mushaf Suhuf yang berada di tangannya Hafsah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan Utsman juga mengirimkan mushaf Al-Quran ke kota-kota besar Islam, dan Utsman juga memerintahkan untuk membakar suhuf atau mushaf selain mushaf resmi. Yang dilakukan oleh Utsman bukan dari keinginan Utsman sendiri. Dalam proses tidak terlihat unsur fanatisme. Akan tetapi atas kesepakatan bersama. Ketika itu, dan demi kesatuan dan mencegah perpecahan di satu sisi serta untuk memelihara Al-Quran. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau ucapan saya. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.